Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada materi kali ini kita akan mempelajari 3 ruang vektor yang penting yang berkaitan dengan matriks, yaitu ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Adapun definisinya yaitu untuk suatu matriks yang berukuran M kali N, di mana kita mempunyai matriks A. Adapun vektor-vektor barisnya yaitu R1, R2, sampai Rm, dan vektor-vektor kolomnya yaitu C1, C2, sampai dengan Cn. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya yaitu misalkan kita mempunyai matriks A yang berukuran 2 kali 3, di mana vektor-vektor baris dari A-nya yaitu R1 yaitu 2, 1, 0, dan R2 yaitu 3, min 1, 4, dan vektor-vektor kolom dari A-nya yaitu C1-nya yaitu 2, 3, C2-nya yaitu 1, min 1, C3-nya yaitu 0, 4. Nah, adapun definisi berikut mendefinisikan 3 ruang vektor penting yang berkaitan dengan matriks. Nah, jika A adalah suatu matriks M kali N, maka subruan dari R pangkat N yang direntang oleh vektor baris dari A disebut ruang baris, dan subruan dari R pangkat M yang direntang oleh vektor kolom disebut ruang kolom, dan ruang solusi dari sistem persamaan yang homogen AX sama dengan 0 itu merupakan subruan dari R pangkat N disebut ruang nol. Nah, pada subbab ini kita akan lebih menekankan pada 2 pertanyaan umum, yaitu yang pertama, hubungan apa yang terjadi antara solusi suatu sistem linear AX sama dengan B dan ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari matriks koefisien A. Yang kedua yaitu hubungan apa yang terjadi antara ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari suatu matriks. Nah, untuk menyelidiki pertanyaan pertama, kita misalkan matriks A yang berukuran M kali N, dan X-nya yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, di mana jika C1, C2, sampai Cn-nya ini menotasikan vektor kolom dari A, maka hasil kali AX dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear vektor kolom dengan koefisien dari X, yaitu AX sama dengan X1 kali C1 ditambah X2 kali C2 ditambah sampai dengan Xn kali Cn. Nah, jadi suatu sistem linear AX sama dengan B yang terdiri dari M persamaan dengan N vektor yang tidak diketahui dapat ditulis sebagai X1 kali C1 ditambah X2 kali C2 ditambah sampai dengan Xn kali Cn sama dengan B. Nah, dari mana kita menyimpulkan bahwa AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika B dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dari A, atau secara ekuivalen jika dan hanya jika B ini berada pada ruang kolom dari A. Hal ini menghasilkan teorema yaitu teorema 5.5.1. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat contohnya untuk vektor B pada ruang kolom dari A. Nah, misalkan kita mempunyai AX sama dengan B adalah sistem linear di mana A-nya itu min 1, 3, 2, 1, 2, min 3, 2, 1, min 2. X-nya itu X1, X2, X3, dan B-nya itu 1, min 9, min 3. Ditanyakan yaitu tunjukkan bahwa B berada pada ruang kolom A dan nyatakan B sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dari A. Nah, dengan menggunakan eliminasi Gauss, kita memperoleh X1-nya itu 2, X2-nya itu min 1, X3-nya itu sama dengan 3. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan dengan kombinasi linear, yaitu 2 kali min 1 kali 1 kali 2, min 1 kali 3 kali 2 kali 1, min 3 kali 2 min 3 min 2. Itu sama dengan 1 min 9 min 3. Nah, dari teorema berikut, menyusun suatu hubungan mendasar antara solusi-solusi dari suatu sistem linear non-homogen AX sama dengan B.
dan solusi-solusi dari suatu sistem linear homogen yang bersesuaian AX sama dengan 0 dengan matriks koefisien yang sama. Kita lihat pada teorema 5.5.2, di mana yaitu jika X0 menotasikan suatu solusi tunggal sebaran dari suatu sistem linear konsisten, AX sama dengan B, dan jika F1, F2 sampai dengan Fk membentuk suatu baris untuk ruang nol dari A, yaitu ruang solusi dari sistem homogen AX sama dengan 0, maka setiap solusi dari AX sama dengan B dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan X0 ditambah C1 kali F1 ditambah C2 kali F2 ditambah sampai dengan CK kali Fk. Dan sebaliknya untuk semua pilihan skalar C1, C2, sampai CK, vektor X pada rumus ini adalah solusi dari AX sama dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat buktinya, yaitu asumsikan bahwa X0 adalah solusi tetap sebaran dari AX sama dengan B, dan bahwa X-nya ini adalah suatu solusi sebarang. Maka AX0 sama dengan B, dan AX sama dengan B. Nah, dengan mengurangkan persamaan ini, menghasilkan AX dikurang AX0 sama dengan 0, atau A dalam kurung X dikurang X0 sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa X dikurang X0 adalah suatu solusi dari sistem homogen AX sama dengan 0. Nah, karena F1, F2, sampai Fk-nya adalah suatu basis untuk ruang solusi dari sistem ini, kita dapat menyatakan X dikurang X0 sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor, yaitu X dikurang X0 sama dengan C1 kali F1, ditambah C2 kali F2, ditambah sampai dengan CK kali Fk. Nah, jadi X sama dengan X0 ditambah C1, F1 ditambah C2, F2 sampai CK Fk. Ini membuktikan bagian pertama dari teorema. Sebaliknya, untuk semua pilihan dari skalar C1 sampai CK ini memiliki AX sama dengan A dalam kurung X0 ditambah C1 F1 ditambah C2 F2 ditambah sampai dengan CK Fk, atau AX-nya ini sama dengan AX0 ditambah C1 AF1 ditambah C2 dalam kurung A kali F2 ditambah sampai dengan CK kali A kali Fk. Tetapi X0 adalah solusi dari sistem non-homogen dari F1, F2, sampai Fk. Ini adalah solusi-solusi dari sistem homogen. Maka persamaan terakhir mengimplikasikan bahwa AX sama dengan B ditambah 0 tambah 0 tambah 0 sampai dengan tambah 0 sama dengan B, yang menunjukkan bahwa X adalah solusi dari AX sama dengan B. B. Baris untuk ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Penerapan suatu operasi baris elementer terdapat suatu matriks A tidak mengubah himpunan solusi dari sistem linear AX sama dengan 0 yang bersesuai dengan kata lain tidak mengubah ruang nol dari A. Contoh 4. Basis untuk ruang nol. Tentukan basis untuk ruang nol dari penyelesaian ruang nol dari A adalah ruang solusi dari sistem homogen. 2x1 tambah 2x2 kurang x3 tambah x5 sama dengan 0. Minus x1 dikurang x2 ditambah 2x3 dikurang 3x4 tambah x5 sama dengan 0. x1 tambah x2 minus 2x3 kurang x5 sama dengan 0. x3 tambah x4 tambah x5 sama dengan 0. Pada contoh sebelumnya kami telah menunjukkan bahwa vektor-vektor F1 sama dengan 1, 1, 0, 0, dan 0. Dan F2 minus 1, 0, minus 1, 0, dan 1 membentuk suatu basis untuk ruang ini. Teorema 553. Operasi baris elementer tidak mengubah ruang nol suatu matriks. Lanjut, teorema 554 adalah operasi baris elementer tidak mengubah
mengubah ruang baris suatu matriks. Dan teorema 555, jika A dan B adalah matriks-matriks yang ekuivalen, maka A suatu himpunan vektor-vektor kolom dalam A tertentu adalah bebas linear jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang bersesuai dari B adalah bebas linear. B. Suatu himpunan vektor-vektor dari A tertentu membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari A jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang bersesuai dari B membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari B. Dan teorema 556, jika suatu matriks R berada dalam bentuk elemen baris, maka vektor-vektor baris dengan satu utama, yaitu vektor-vektor baris tak nol, membentuk suatu baris untuk ruang baris dari R. Dan vektor-vektor kolom dengan satu utama dari vektor-vektor baris membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari R. Contoh 5. Basis untuk ruang baris dan ruang kolom. Matriks R sama dengan 1, minus 2, 5, 0, 3, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, dan 0 berada dalam bentuk eselon baris. Menurut teorema 556, vektor-vektor R1 sama dengan 1, minus 2, 5, 0, dan 3. R2-nya 0, 1, 3, 0, 0. R3 sama dengan 0, 0, 0, 1, 0. Membentuk suatu baris untuk ruang kolom dari R. Contoh 6. Basis untuk ruang baris dan ruang kolom. Tentukan baris-baris untuk ruang baris dan ruang kolom dari A sama dengan 1, minus 3, 4, minus 2, 5, dan 4. 2, minus 6, 9, minus 1, 8, dan 2. 2, minus 6, 9, minus 1, 9, 7. Minus 1, 3, minus 4, 2, minus 5, dan minus 4. Penyelesaian. Karena operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris dari suatu matriks, kita dapat menentukan basis untuk ruang baris dari A dengan menentukan basis untuk ruang baris dari bentuk eselon baris A sebarang dengan mereduksi A menjadi bentuk eselon baris. Kita memperoleh bukti R sama dengan 1, minus 3, 4, minus 2, 5, dan 4. 0, 0, 1, 3, minus 2, minus 6, dan seterusnya. Menurut teorema 556, vektor-vektor baris tak nol dari R membentuk suatu baris untuk ruang baris dari R. Dan oleh karena itu, membentuk suatu baris untuk ruang baris dari A, vektor-vektor baris ini adalah R1-nya sama dengan 1, minus 3, 4, minus 2, 5, dan 4. R2-nya 0, 0, 1, 3, minus 2, dan minus 6. R3-nya sama dengan 0, 0, 0, 0, 1, dan 5. Dengan mempertimbangkan bahwa A dan R mungkin memiliki ruang kolom yang berbeda, kita tidak dapat menentukan suatu basis untuk ruang kolom dari A secara langsung dari vektor-vektor kolom dari R. Namun demikian, sesuai teorema 555, bahwa jika kita dapat menentukan suatu himpunan vektor-vektor kolom dari R yang membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari R, maka vektor-vektor kolom yang bersesuaian dari A akan membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari A. Kolom-kolom pertama, ketiga, dan kelima dari R terdiri dari vektor-vektor baris dengan satu utama, sehingga C aksen 1 sama dengan 0, maksudnya 1, 0, 0, 0, dan C aksen 3, 4, 1, 0, 0, dan C aksen 5,
5, minus 2, 1, dan 0. Membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari R. Jadi vektor-vektor kolom yang bersesuaian dari A yaitu C1 sama dengan 1, 2, 2, dan minus 1. C3 sama dengan 4, 9, 9, minus 4. C5 sama dengan 5, 8, 9, minus 5. Membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari A. Contoh 7. Basis untuk ruang vektor dengan menggunakan operasi baris. Tentukan basis untuk ruang yang direntang oleh vektor-vektor. F1 sama dengan 1, minus 2, 0, 0, dan 3. F2 sama dengan 2, minus 5, minus 3, minus 2, dan 6. F3 sama dengan 0, 5, 15, 10, dan 0. F4 sama dengan 2, 6, 18, 8, dan 6. Penyelesaian. Kecuali variasi dalam notasi ruang yang direntang oleh vektor-vektor ini adalah ruang baris dari matriks 1, minus 2, 0, 0, dan 3, 2, minus 5, minus 3, minus 2, 6, 0, 5, 15, 10, dan 0, 2, 6, 18, 8, dan 6. Dengan memproduksi matriks ini menjadi bentuk eselon baris, kita memperoleh 1, minus 2, 0, 0, dan 3. 0, 1, 3, 2, dan 0. 0, 0, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0. Vektor-vektor baris tak 0 dalam matriks ini adalah W1 sama dengan 1, minus 2, 0, 0, dan 3. W2 sama dengan 0, 1, 3, 2, dan 0. Dan W3 sama dengan 0, 0, 1, 1, dan 0. Vektor-vektor ini membentuk suatu basis untuk ruang baris dan sebagai konsekuensinya membentuk suatu basis untuk subruang dari R5 yang direntang oleh F1, F2, F3, dan F4. Contoh 8. Basis untuk ruang baris suatu matriks. Tentukan basis untuk ruang baris dari A sama dengan 1, minus 2, 0, 0, dan 3. 2, minus 5, minus 3, minus 2, dan 6. 0, 5, 15, 10, 0. 2, 6, 8, 18, 8, dan 6. Yang seluruhnya terdiri dari vektor-vektor baris dari A. Penyelesaian. Kita akan mentranspos A yang akan mengubah ruang baris dari A menjadi ruang kolom dari AT. Kemudian kita akan menggunakan metode pada contoh 6 untuk menentukan basis untuk ruang kolom dari AT. Dan kemudian kita akan mentransposnya kembali untuk mengubah vektor-vektor ke dalam menjadi vektor-vektor baris kembali. Dengan mentranspos A kita memperoleh AT sama dengan 1, 2, 0, dan 2. Minus 2, 1, minus 5, dan minus 10. 0, 0, 0, dan 1. 0, 0, 0, dan 0. 3, 0, 0, dan 0. Dengan memproduksi matriks ini menjadi bentuk eselon baris akan menghasilkan 1, 2, 0, dan 2. 0, 1, minus 5, dan minus 10. 0, 0, 0, dan 1. 0, 0, 0, dan 0. 0, 0, 0, dan 0. Pertama, kedua, dan keempat mengandung satu utama sehingga vektor-vektor kolom dalam kolom pada AT yang bersesuaian membentuk basis untuk ruang kolom dari AT yaitu C1 sama dengan 1, minus 2, 0, 0, dan 3. C2 sama dengan 2, minus 5, minus 3, minus 2, dan 6. Dan C4 sama dengan 2, 6, 18, 8, dan 6. Dengan mentranspor kembali dan menyesuaikan notasi dengan benar akan menghasilkan vektor-vektor basis. R1 sama dengan 1, minus 2, 0, 0, dan 3. R2 sama dengan 2, minus 5,
minus 3, minus 2, dan 6. Dan R4 sama dengan 2, 6, 18, 8, dan 6. Untuk ruang baris dari A, kita mengetahui dari teorema 555 bahwa operasi baris elementer tidak mengubah hubungan ke beberapa linear dan ketidakbebasan linear di antara vektor-vektor kolom. Namun demikian, rumus 6 dan 7 mengimplikasikan hasil yang bahkan lebih dalam. Karena rumus-rumus ini sebenarnya memiliki koefisien-koefisien skalar X1, X2, sampai Xn yang sama, maka operasi baris elementer tidak akan mengubah rumus-rumus kombinasi linear yang mengaitkan vektor-vektor kolom tidak bebas linear akan meniadakan bukti formalnya. Oke, selanjutnya yaitu koordinat vektor terkait basis. Nah, basis ini kalau kita bayangkan di vektor abstrak, dia menggantikan peranan dari sumbu koordinat. Nah, misalkan kita punya basis I dan J, kalau diperpanjang ini menjadi sumbu koordinat. Nah, misalkan kita punya titik dengan menggunakan basis ini, sumbu koordinat ini kita bisa membuat grad sebagai berikut. Nih. Nah, si titik yang tadi yakni ujung dari vektor V, kita bisa lihat bahwa kita mendapatkan vektor ini dengan cara menjumlahkan 3i ditambah 2j. Nah, kalau sekarang kita lihat titik ujungnya, yakni titik ujung yang mula-mula tadi kita berikan, maka si titik itu kalau kita gunakan sumbu koordinat yang standar, yakni sumbu koordinat yang searah I dan J, maka si titik ini bisa memiliki alamat atau bisa memiliki lokasi bergantung kepada si vektor I dan J. Karena untuk mencapai titik ini kita perlu bergerak ke arah kanan sejauh 3 langkah atau sebanyak 3 kali. Kemudian untuk menggunakan vektor J ini kita sebanyak 2 kali, maka kita bilang bahwa koordinat V terhadap basis yaitu B sama dengan I kali J atau 3,2, di mana alamatnya ini tergantung dengan basis yang kita pilih. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema. Nah, misal B sama dengan F1, F2 sampai Fn, yaitu basis terurut dari V. Nah, penulisan F elemen V sebagai F sama dengan alpha 1 dikali V1 ditambah alpha 2 dikali V2 sampai dengan alpha n kali Fn, ini bersifat tunggal. Nah, adapun definisi umumnya yaitu misal B ini F1, F2 sampai Fn basis terurut dari P. Nah, kalau kita punya P yang kita tuliskan kombinasi linear dari V1 sampai Fn, maka koordinat dari V ini relatif terhadap basis B. Nah, kita ambil skala-skala di depannya, yaitu vektor V1 sampai Fn, yaitu alpha 1, alpha 2 sampai alpha n. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya, yaitu misal B sama dengan 1,x pangkat 2 basis baku dari V, di mana V ini adalah polinom derajatnya maksimal 3, jadi P ini adalah V3. Nah, kemudian kita mengambil sebuah polinom
yakni polinom P sama dengan 3 ditambah 4x ditambah 5x pangkat 2. Nah, pertanyaannya yaitu apa koordinat dari vektor atau polinom P dari basis B? Nah, pertama kita menuliskan P ini sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur B, yaitu P1 sama dengan 1, P2 sama dengan X, dan P3 sama dengan X pangkat 2. Kemudian kita tuliskan yaitu P sama dengan 3P1 ditambah 4P2 ditambah 5P3. Nah, dengan demikian si koordinatnya adalah skalar-skalar di depan vektor yaitu 3,4,5.